Si paling perdana. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari. Komisioner KPU melakukan rapat pleno tertutup di kantor KPU RI Jakarta pada hari Kamis 4 Juli untuk membahas hal tersebut. Sebelumnya, Komisioner KPU bidang teknis Idham Holik mengatakan bahwa rapat pleno penentuan PLT Ketua KPU RI ini berdasarkan pasal 72 PKPU nomor 5 tahun 2022. Ada beberapa hal yang menjadi faktor untuk dilakukan rapat pleno ini. Faktor tersebut meliputi kematian, ketidakmampuan untuk menjalankan tugas secara permanen, hingga pemecatan dari jabatannya akibat pelanggaran kode etik. PLT Ketua KPU menjalankan masa tugas selama 3 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan masa tugas dapat diperpanjang hingga 3 bulan. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rahansyah kembali menjumpai Anda dengan beragam berita yang faktual dan terkini dalam DMP Evening News edisi Kamis 4 Juli 2024. Fokus sama kami malam ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut aset pemerintah hingga Desember 2023 capai 13.072 triliun rupiah. Dirjen Aptika Kemenkominfo mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas gangguan PDNS 2. Serta PKB usul Nagita Slavina menjadi wakil Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Desember 2023 nilai aset atau neraca pemerintah mencapai 13.072 triliun rupiah. Hal ini tertuang dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun anggaran 2023. Nilai aset pemerintah itu tercatat meningkat 6,06% secara year on year. Posisi neraca pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 tercatat sebesar 12.325,5 triliun rupiah. Komponen aset tersebut berasal dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap bersih, properti investasi, dan aset-aset lainnya. Sementara itu, jumlah kewajiban utang pemerintah hingga Desember 2023 sebesar 9.536,7 triliun rupiah. Nilai itu meningkat 6,91% dari aset akhir tahun 2022 sebesar 8.920,6 triliun rupiah. Sehingga nilai ekuitas atau nilai bersih aset dikurangi kewajiban adalah sebesar 3.536,1 triliun rupiah, meningkat 3,85% secara tahunan dari 3.404,8 triliun rupiah. Lebih lanjut, dalam laporan tahun 2023, pendapatan operasional pemerintah tercatat sebesar 3.083,2 triliun rupiah dan beban operasional 3.111,7 triliun rupiah. Sehingga terjadi defisit dari kegiatan operasional sebesar 28,4 triliun rupiah. Di sisi lain, terdapat surplus dari kegiatan non-operasional sebesar 60,1 triliun rupiah. Hal ini yang menjadikan surplus LO tahun 2023 sebesar 31,6 triliun rupiah. Ini adalah surplus pertama yang terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Dari dunia teknologi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Panggarapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moralnya atas terjadinya gangguan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya. Ia menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin ia sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi dan suratnya sudah diserahkan pada tanggal 3 Juli kemarin. Samuel menyampaikan bahwa sebagai Dirjen Aptika yang mengampu proses transformasi pemerintahan,
dirinya belum bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik. Dia mengatakan insiden serangan cyber terhadap PDNS2 secara teknis adalah tanggung jawabnya. Samuel menambahkan bahwa meskipun ia mundurkan diri dari jabatannya, proses pemulihan PDNS2 masih terus dilakukan secara optimal. Samuel telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Keaptika Kemenkominfo sejak 2016 hingga 2024 ini. Dalam dunia industri telekomunikasi, namanya dikenal sebagai pimpinan di berbagai organisasi nasional dan internasional. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI pada periode 2012 hingga 2015. Lalu sebagai Head of Delegation Asian Telecommunications and IT Manager Meeting atau TELMIN pada periode 2018 hingga 2019. Samuel juga pernah menjabat sebagai Chairman ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Official Meetings atau TELSOM pada periode yang sama di tahun 2018-2019. Keputusan untuk melangkah mundur sebagai Dirjen Aptika diambil salah satunya dipengaruhi oleh insiden serangan cyber ransomware Brainchipper pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber itu melumpuhkan banyak layanan publik dan yang paling terdampak adalah layanan keimigrasian pada Kamis 20 Juni lalu. Namun hingga saat ini secara berangsur layanan publik mulai pulih setelah serangan cyber itu ditemukan oleh pemerintah lewat berbagai kolaborasi antar lembaga terkait. Dari Pilkada 2024 di mana Wali Kota Medan Bobi Nasution merespons Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mengusulkan Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad, menjadi pendampingnya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Dalam pernyataannya di gedung DPP PKB Jalan Radesala, Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Juli, ia mengatakan akan menyampaikan usulan nama-nama tersebut ke partai pendukungnya yang lain. Bobi berbicara tentang pentingnya peran perempuan dilibatkan dalam pembangunan daerah. Bobi menyebut persoalan stunting membutuhkan peran perempuan. Lebih lanjut, Bobi mengatakan siapapun nama yang akan menjadi pendampingnya harus memiliki komitmen yang sama, yakni komitmen untuk membangun Sumatera Utara. Sebelumnya PKB resmi mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait berharap Bobi menggandeng tokoh perempuan sebagai calon wakil gubernur pendampingnya. Salah satu nama perempuan yang diusulkan oleh PKB adalah nama selebriti sekaligus istri Raffi Ahmad, yakni Nagita Slavina. Menurut Jazilul, nama Nagita bisa dipertimbangkan oleh partai politik pengusung Bobi lain di Pilgub Sumatera Utara. Jazilul meyakini nama Nagita Slavina sebagai pelengkap Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ia juga berharap partai lain terbuka akan usulan dari PKB itu. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu yang dibungkus sebanyak 45 buah di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlawan Simanjuntak saat ditemui di Jakarta pada Kamis 4 Juli mengatakan kasus tersebut bermula saat ada seseorang membawa mobil berisi paket 45 bungkus jenis sabu. Kemudian mobil tersebut ditinggalkan di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati. Usai ditinggal, ada kurir lain berinisial AS berusia 22 tahun yang membawa mobil tersebut. Donald menyebut kurir pertama dan kedua tidak saling kenal. AS pun kemudian ditangkap pihak kepolisian. Dia diketahui hendak mengantarkan paket sabu tersebut ke kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Donald mengatakan saat ini pihaknya sedang mengusut jaringan sabu tersebut, termasuk memburu kurir pertama yang meninggalkan mobil berisi paket sabu tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan atau PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju pada Pilgub Jawa Tengah 2024 meskipun namanya sering muncul dalam survei sebagai bakal calon gubernur.
Bambang Pacul menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan strategi pemenangan bagi sosok yang akan diusung oleh PDIP pada Pilgub Jateng 2024 mendatang. Meski demikian, Bambang Pacul menyebut DPD PDIP Jateng sampai saat ini belum memutuskan sosok yang akan diusung pada Pilgub Jateng 2024. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih akan mengecek respons publik di wilayah Jawa Tengah terhadap sejumlah nama potensial seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Bambang Pacul menyebut sosok Andika yang dinilai sebagai kompetitor seperti bagi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi pada Pilgub Jateng 2024. Bambang Pacul mengatakan keputusan akhir untuk menetapkan calon yang akan diusung pada Pilgub Jawa Tengah 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Festival kuliner non-halal di Solo batal setelah diprotes salah satu organisasi masyarakat atau ormas Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Awalnya acara yang bertajuk Festival Kuliner Pecinan Nusantara itu digelar di Solo Paragon Mall pada tanggal 3 hingga 7 Juli 2024. Namun ada keberatan dari DSKS yang disampaikan secara tertulis melalui pemerintah kota atau Pemkot dan Polresta Surakarta. Humas DSKS Hendro Suarcono mengklaim festival kuliner tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia membandingkan festival kuliner non-halal serupa yang digelar di daerah lain. Meski menyajikan kuliner non-halal, festival tersebut tidak terlalu terbuka mempublikasikan kegiatannya. Di samping itu, Hendro mempersoalkan perizinan dari festival kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Ia mengatakan Pemkot Solo sampai saat ini belum mengeluarkan izin untuk kegiatan yang digelar di pusat pertokoan di Solo itu. Sementara itu, Kepala Badan Kesbang Pol Kota Solo Indradi mengatakan pihaknya memang tidak berwenang memberikan izin keramaian. Kewenangan tersebut berada di Polresta Surakarta. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini atau saksikan di kanal YouTube DNP Media Network. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dnpmedianetwork.com. Saya Andika Sirhansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.